Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dana Rohman dari kelas 2 D3 ITA, NRP 31201500002 dari program studi D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan pekerjaan saya untuk laporan praktikum 2, yaitu mengerjakan Cisco 45D1 Intervillan Routing Challenge. Jadi di sini yang pertama ini adalah filenya seperti ini. Bisa dilihat di sini ada PT activity-nya. Ini juga ada completion-nya masih nol. Jadi langsung saja kita mulai untuk mengerjakan. Yang pertama di sini instruction-nya adalah assign IP addressing to R1 and S1 based on addressing table. Jadi di sini kita disuruh untuk memberikan IP address di R1 dan S1 ini sesuai dengan addressing table di atas. Yang pertama saya lakukan adalah buka R1 dulu. Di sini kita masuk ke config-nya R1. Jadi pertama kita enable dulu, enable. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi terminal, bisa disingkat conft seperti ini. Lalu di sini ada beberapa interface yang perlu kita setting. IP-nya yang pertama adalah ke G0. G0 ini adalah yang yang ini. Ini G0. G0 ini kita setting dulu IP-nya. Interface G01, G00, IP address 172, 17, 52, 25, maaf, 255, 255, 255, 252. Nah, setelah itu kita masuk ke interface G01, titik 10, G01 titik 10, itu kita kasih IP address-nya ini, IP address 172, 17, 10, 1, 255, 255, 2550. Oh, ternyata kita perlu untuk memberikan enkapsulasi pada filenya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan interface khusus, di mana ini interface khusus untuk VLAN. Jadi kita perlu melakukan enkapsulasi pada pakai VLAN terlebih dahulu. Untuk itu kita perlu lakukan command seperti ini, encapsulation satu key, lalu kita masukkan VLAN ID-nya. Di sini karena dia 10, berarti kita masukkan VLAN ID-nya 10 juga. Lalu IP address 172, 17, 10, 1, 255, 255, 255, 0. Nah, setelah itu baru exit. Kita pindah lagi ke G01 titik 20 calculation untuk VLAN ID 20 bisa disingkat NT20, IP address 172, 17, 21, 255, 255, 255, 0. Setelah itu di sini kita masuk ke settingan yang interface VLAN 30, kita calculation ID 30, IP address 172, 17, 31, 255, 255, 255, 0. Sebentar, saya pause sebentar. Nah, setelah kasih IP di interface VLAN 30, kita pindah ke interface VLAN yang 88, calculation .1 key 88, IP address 72, 17, 881, 255, 255, 255, 0. Kita pindah lagi ke yang terakhir yaitu 99. Nah, setelah itu kita encapsulation .1 key
99, lalu IP address 172.169.1.255.255. Nah, selesai. Sekarang ini sudah selesai untuk yang IP address DR1. Eh, tapi di sini ini masih merah yang biasanya menandakan kalau salah satu dari kedua interface ini masih belum nyala. Jadi kita nyalakan dulu. Di sini dia portnya G01. Jadi kita masuk ke settingan tadi R1 ini, kita interface G01 kita nyalakan dengan command no shutdown. Nah, udah seperti ini. Nanti dia akan nyala sendiri. Itu kita close, kita buka S1-nya. Nah, di satu ini dia minta untuk mengkonfigurasi uh, VLAN 99, masuk ke interface VLAN 99. Ini saya singkat seperti ini. Kita kasih IP address 172.17.9.10.255.255.255.0. Sudah seperti ini. Setelah itu, setelah memberikan IP address sama interface-nya, kita di yang kedua ini kita atur configure the default gateway dari S1. Sebenarnya ini ada lagi yang harus diatur PC 1, 2, 3 dan servernya, tapi secara bawaan dia sudah ada IP-nya seperti ini. Nah, jadi tidak perlu diatur ulang untuk PC 1, 2, 3 dan servernya. Jadi yang perlu diatur hanya R1 dan S1. Masuk ke konfigurasi S1-nya. Di sini kita atur dulu default gateway-nya dengan cara masuk ke config, keluar dari konfigurasi interface-nya, ketikkan IP default gateway, dan atur dengan yang ada di addressing table. Ini 172.17.991 seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal di close saja. Lanjut ke yang ketiga, create name assign VLANs on S1 based on the VLAN and port assignment table. Port should be in access mode. Your VLAN name should match the names in table exactly. Nah, jadi seperti ini ada VLAN port assignment table. Kita masuk ke settingan interface, kita masuk ke settingan switch 1. Kita buat dulu VLAN-nya dengan command VLAN 10 pertama. Namanya, name-nya adalah faculty slash staff. Lalu buat lagi VLAN 20, name-nya adalah students. Lalu buat lagi VLAN 30, name-nya adalah quest default. Seperti ini. Lalu VLAN 88, name-nya adalah native. Lalu VLAN 99, name-nya adalah management. Nah, ini baru saja ada pesan interface VLAN sudah mulai beroperasi karena VLAN 99 sudah dibuat. Nah, setelah itu kita keluar dari settingan VLAN. Kita atur interface-nya di sini, interface range F0 11 sampai 17 itu menggunakan VLAN 10. Jadi kita switch port mode akses, VLAN 10. Nah, seperti ini. Lalu kita keluar, kita masuk ke interface range Fast Ethernet 0, 18 sampai 24. Nah,
Nah, seperti ini. Nah, sampai 24 ini dia menggunakan VLAN 20. Jadi kita set port mode akses dulu. Sport akses VLAN 20. Kita exit. Masuk ke interface range lagi. Pas Ethernet 6 sampai 10. 06 sampai 10. Dia menggunakan interface dia menggunakan VLAN, VLAN 30. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kita exit. Kita lalu atur ke yang di 88. Jadi kita itu dulu masuk ke interface G01. Lalu switch port mode terang, karena G01 yang digunakan oleh switch ini kan mengarah ke router. Jadi kita perlu untuk melakukan interVLAN routing supaya setiap VLAN, setiap komputer di tiap VLAN itu bisa saling terhubung ke VLAN lainnya dengan routing lewat R1 ini. Jadi perlu mode terang supaya semua VLAN bisa masuk ke dalam interface G1. Oh, ini juga ada ini keterangannya di sini yang di part 4 kita disuruh untuk mengatur mode terang di G1 di G01-nya. Nih. Jadi kita atur dulu terang seperti ini, statik terang karena filternya memang statik terang. Setelah itu kita tambahkan dia keterangan natif VLAN-nya adalah 88. Oh ya, 88. Nah, setelah itu kita diatur ke 88. Ini untuk VLAN yang 99 juga sudah, dia interface-nya ada di nanti interface VLAN 99 yang ini. Nah, ini sudah ada interface-nya. Tidak perlu setting lagi. Karena interface VLAN itu khusus untuk VLAN tersebut. Jadi tidak bisa tidak ada perangkat fisiknya gitu. Hanya secara virtual saja VLAN. Setelah itu all ports that are not assigned to a VLAN should be disabled. Jadi di sini port yang ada di S1 ini sebentar. Nah, di sini poinnya ini kita diminta untuk mendisable semua port yang ada di S1 ini. Itu kita harus disable semuanya yang tidak terkoneksi dengan VLAN. Di mana di sini pada switch 1 ini uh, dia ada G01 ini sudah dipakai VLAN. Terus ini ada F06, yang ini ada F018, dan ini ada F011. Nah, berarti kita disable yang di sini yang tidak masuk ini adalah F00 sampai F05. Kita masuk ke interface range, masuk ke net 0 sampai 5. Oh, nggak ada 00, berarti sampai dari 01 sampai 5 kita shutdown seperti ini. Nah, sudah tershutdown semua. Nah, setelah sudah selesai tershutdown semua, verify configure maaf, ini ada satu lagi interface yang belum shutdown, ada interface gigabyte 02. Jadi kita shutdown terlebih dahulu. Interface gigabyte 02, karena di sini menggunakan 01, berarti 02-nya tidak dipakai. Kita matikan dulu, shutdown. Nah, selesai. Setelah itu kita exit. Nah,
Setelah itu di sini ada configure intervallant routing S1 based on addressing table. Nah, intervallant routing itu tadi yang perlu disetting itu mungkin hanya yang ini saja, karena yang defaultnya tadi untuk melakukan intervallant routing cukup dengan encapsulation dan eh, IP address saja itu sudah routing, karena routing pada router itu akan otomatis dijalankan jika dia directly connected. Tidak perlu melakukan konfigurasi lagi. Jadi mungkin yang perlu dilakukan di R1 ini hanya yang ini saja, yang 88, karena 88 ini adalah VLAN natifnya. Kita masuk ke interface Gigabyte 0188, kita pindahkan encapsulation-nya ke 188, kita atur ke natif. Nah, sudah, karena dia VLAN natif. Kita exit. Untuk lain-lainnya tidak perlu setting ulang karena encapsulation sebelumnya itu sudah lebih dari cukup, jadi tidak usah dilakukan. Setelah itu verify connectivity R1, S1, and all PCs should be able to ping its order and the server. Uh, untuk pingnya bisa buka di desktopnya, command prompt ini mengetikkan manual ping IP-nya berapa, atau kita bisa menggunakan fitur di JAWS Packet Tracer add simple PDU ini. Kita klik dari sini ke sini. Nah, di sini akan muncul pesan failed. Dapat lihat di sini failed. Kita klik dua kali lagi untuk mengirim ulang karena ada pesan successful. Ini ke sini failed. Klik dua kali successful. Ini ke sini successful juga. Satu ini ke server failed. Nah, sudah successful. Ini ke server successful. Lalu ini ke server juga successful. Nah, untuk buktikannya lagi, saya akan melakukannya dengan menggunakan CMD. Nah, di sini kita mau coba melakukan ping ke PC1, ini IP-nya. Ini IP-nya 21 17 10 21. Kita buka PC3. PC3 1 nah, ping 172. Nah, sebentar kita cek dulu IP-nya berapa. IP config config. Nah, ini terlihat bahwa dia beda network. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan 30, yang ini menggunakan 10. Ini juga karena dia subnet max-nya ini kelas C, range kelas C, jadi dia 3. Dan pertama ini mengandalkan networknya, dan ini mengandalkan identitas hostnya. Jadi di sini dia sudah terlihat jelas bahwa dia beda network. Yang pertama ini 30, yang ini 10. Untuk mengecek apakah routing sudah berhasil itu tinggal typing saja 72 17 10 21. Nah, di sini terlihat bahwa reply-nya berhasil. Di sini juga ada loss 0% loss, 4 4 dikirim dan semua diterima. Berarti ini sudah berhasil, pingnya sudah berhasil dijalankan. Jadi routing sudah berjalan dengan semestinya. Ini juga kita dapat lihat dibuktikan dari PT activity-nya. Di sini juga terlihat sudah 100%. Nah, kita cek result. Kita cek result. Nah, di sana ini juga sudah terlihat bahwa semuanya sudah terselesaikan, tidak ada yang kurang. Nah, seperti ini, sudah tentang semua.
Congratulations, you successfully complete the Packet Tracer Skill Integration Challenge. Nah, berarti ini kita sudah selesai untuk menjalankan intervilan routing challenge. Kurang lebih itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.